Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ibu senang sekali karena kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, serta ridha Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan bimbing doa. Oke, selesai ya anak-anak. Oke, setelah kita berdoa bersama, anak-anak silakan mengisi daftar hadir pada link berikut ini ya. Oke, sambil mengisi link absensi, Ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak supaya tetap semangat belajar dan tidak menjadikan wabah pandemi ini sebagai halangan untuk belajar. Tetaplah mengupdate diri kalian agar lebih baik lagi. Tetaplah patuhi protokol kesehatan yang berlaku dan semoga kita bersama keluarga hindarkan dan berakhirnya wabah virus COVID-19 ini. Tetaplah mengupdate diri kalian agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Tetaplah patuhi protokol kesehatan yang berlaku dan semoga kita bersama keluarga dihindarkan dari COVID-19 ini serta cepat berakhirnya COVID-19 ini agar kita semua dapat kembali seperti semula. Tak lupa ya anak-anak, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, Ibu Nur Eva, bisa dipanggil dengan Ibu Eva. Ibu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Apakah semuanya sudah mengisi link form absensi? Baik, kalau sudah, Ibu lanjutkan ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini yakni kita akan mengulas tentang pengertian dari himpunan serta kita membahas tentang operasi binar pada himpunan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan tentang materi hari ini, anak-anak terlebih dahulu silakan membaca ringkasan materi yang telah Ibu buat serta silakan anak-anak mempelajari video pembelajaran pada YouTube pada link berikut ini serta ringkasan materi yang telah Ibu buat bisa dibaca di link berikut ini. Oke anak-anak, Ibu akan membahas sedikit tentang cuplikan dari video tadi, oke? Serta tentang materi yang telah Ibu buat untuk dipelajari oleh anak-anak. Itu ya. Jadi ini himpunan itu adalah sekumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas, gitu ya anak-anak. Terdefinisi dengan jelas. Apa sih itu terdefinisi dengan jelas? Jadi terdefinisi dengan jelas itu syarat-syarat objek yang akan dimasukkan ke dalam suatu himpunan itu harus jelas. Jelas itu dalam artian kalau dia mempunyai sifat yang baik, ya baik semua dalam himpunan tersebut. Kalau misalkan himpunan hewan buas misalkan ya, jadi hewan buas itu terdapat taring, terdapat hewan tersebut karnivora, terdapat kuku yang tajam misalkan ya anak-anak. Nah itu misalkan hewan buas itu seperti singa, seperti buaya, gitu ya, terus dan lain-lain, itu bisa dimasukkan dengan pengertian dalam himpunan. Jadi suatu himpunan itu harus terdefinisi dengan jelas, itu harus, itu ya anak-anak. Lalu dalam video tadi yang Ibu sempat sharingnya kepada kalian, yakni suatu himpunan itu dapat dikatakan jika terdefinisi dengan jelas. Misalkan tadi yang di contoh video tersebut itu seperti himpunan anak-anak
dalam kelas yang mendapat nilai 100. Oke, yang mendapat nilai 100 dapat dilihat siapa saja yang memiliki nilai 100 tersebut. Misalkan ada Budi, misalkan ada Rian, misalkan ada Putra, misalkan ada Ani, ada Selvi, ada Putri gitu ya. Ada 6 anak. Nah, 6 anak tersebut ini dapat dikatakan sebagai himpunan anak-anak yang memiliki nilai 100 gitu. Lalu apalagi ya, yaitu gitu. Misalkan dari absensi anak-anak tadi ya, Ibu akan memberikan cuplikan-cuplikan dari absensi yang telah anak-anak isi pada awal kita melakukan pembelajaran. Misalkan himpunan siswa yang lahir pada bulan Januari misalkan. Nah, dilihat gitu tabelnya gitu, pada data-datanya gitu ya. Siswa yang lahir pada bulan Januari misalkan ada Satria, misalkan ada Lutfi misalkan gitu ya, misalkan lagi ada Johan gitu ya. Jadi 3 orang tersebut itu termasuk dalam himpunan misalkan gitu. Lalu apa lagi ya, himpunan anak-anak yang berambut keriting misalkan. Dalam kelas itu dapat anak-anak yang berambut keriting. Misalkan ada si siapa ya, anaknya itu misalkan ada si Randika gitu. Misalkan ada si Randika, ada si Ulfa misalkan, ada si Deska misalkan gitu ya. Nah, jadi Randika, Ulfa, dan Deska itu mempunyai rambut yang keriting gitu. Jadi Ulfa, Deska, dan Randika ini karena mempunyai rambut yang keriting dalam kelas tersebut, itu bisa dikatakan sebagai himpunan anak-anak atau himpunan siswa yang memiliki rambut keriting gitu. Selesai anak-anak untuk pengertian dari himpunan yang terdefinisi dengan jelas gitu. Oke anak-anak, Ibu akan melanjutkan lagi tentang setelah kita membahas tentang pengertian apa itu himpunan, apa objek-objek yang bisa dimasukkan ke dalam suatu himpunan yang bisa dikatakan dia sebagai himpunan. Lalu Ibu akan mengulas kembali tentang materi yang telah mungkin anak-anak telah mempelajari sebelumnya, yakni tentang penulisan himpunan. Penulisan himpunan itu bisa dituliskan dalam tiga tulisan, yakni tentang deskripsi, bisa dideskripsikan, bisa dengan menggunakan tabulasi, dan bisa menggunakan bersyarat. Lalu Ibu akan jelaskan, akan mengulas kembali agar anak-anak itu dapat ingat lagi ya, seperti itu. Yang pertama itu dengan metode deskripsi, misalkan A dan sama dengan kurung kurawal bilangan asli, lalu tutup kurawal itu yang dinamakan dengan penulisan dengan metode deskripsi. Lalu dengan menggunakan metode tabulasi, misalkan A sama dengan dalam kurung kurawal lagi 1,3,4, lalu titik 3, lalu tutup kurung kurawal. Mengapa sih Bu kok dikasih titik 3? Apa sih artinya titik 3 di dalam matematika gitu? Ibu akan menjelaskan, yakni titik 3 di dalam matematika itu seperti bilangan yang tidak akan ada batasnya, atau kita kalau nulis kebanyakan misalnya. Kalau kita nulis kebanyakan itu langsung koma titik 3. Nah, titik 3 itu dimisalkan sebagai tak terbatas gitu. Tapi titik 3 itu bisa ya anak-anak tuliskan misalkan 1,2,3,4, titik 3 lalu 10 gitu, kurung bawah itu boleh. Jadi daripada nulisnya kebanyakan, langsung saja titik 3 itu ditulis di tengah-tengah himpunan. Tetapi penulisan titik 3 itu harus sejajar dengan
tanda koma gitu ya, itu adalah syarat-syarat penulisan dalam matematika. Oke, kita membahas ilmu baru ya di dalam penulisan matematika selain kita membahas tentang materi himpunan. Oke, dan selanjutnya dengan metode bersyarat. Nah, metode bersyarat itu misalkan A itu nama himpunannya sama dengan kurung awal X besar, lalu strip ke bawah ini X bilangan adalah 3 bilangan asli pertama. 3 bilangan asli pertama itu yakni 1, 2, 3 gitu ya. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya. Lalu bisa juga dengan menuliskan pada metode bersyarat itu sama A sama dengan kurung awal X sedemikian hingga dengan X kurang dari 4 bilangan asli dengan X bilangan asli lalu kurung awal lagi. Kenapa kok kurang dari saja, kurang dari 4, tidak kurang dari sama dengan? Karena pada himpunan A tadi sudah dibahas bahwa bilangan asli itu 1, 2, 3, 4-nya tidak ikut. Jadi kalau misalkan suatu himpunan akan menuliskan 1, 2, 3 saja, maka X sedemikian X kurang dari 4, berarti kurang dari 4, 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan mau menuliskan 4 itu ikut gitu, jadi bisa dengan tanda kurang dari sama dengan, jadi kurang dari ini sama dengan seperti ini. Oke. Lalu kalau bisa juga dituliskan 1, 2, 3, 4 bilangan suatu himpunan A yang anggotanya yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Bisa juga dituliskan dengan A sama dengan kurung awal X sedemikian hingga X kurang dari 5 gitu. Jadi anggotanya tetap 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sudah jelas anak-anak? Oke anak-anak, jadi himpunan itu harus terdefinisi dengan jelas, lalu penulisannya juga harus tepat ya anak-anak. Jadi ya apa yang ibu jelaskan tadi tolong diterapkan pada penulisan tugas-tugas atau penulisan dalam matematika. Lalu Bu gimana sih? Apakah suatu cara-cara metode penulisan tadi itu harus diterapkan pada semua jawaban pada saat kita menulis gitu? Enggak. Jadi kita bisa memilih salah satu saja pada metode penulisan himpunan tadi. Misalkan lebih gampang deh, misalkan pada metode tabulasi saja. Jadi kan gampang gitu ya, metode tabulasi itu hanya ada huruf besar yang menyatakan nama himpunan tersebut, yakni himpunan A misalkan gitu. Lalu A sama dengan buka kurung awal 1, 2, berapa sekian ya. Lalu tutup kurung. Nah itu menurut ibu itu metode yang paling gampang gitu. Lalu misalkan gini Bu, yang paling sulit dalam penulisan metode himpunan itu apa ya gitu. Jadi menurut ibu yang selama ini ibu belajar tentang matematika, yang paling sulit itu pada metode bersyarat. Jadi kalau kalian menuliskan yang satu saja penulisannya itu salah, maka bacanya juga salah dan anggotanya juga salah. Bisa saja anggotanya nanti tidak bisa terdefinisi gitu ya. Jadi alangkah lebih gampangnya gitu ya, anak-anak bisa menuliskan dengan metode tabulasi saja gitu. Biasanya sih menurut ibu dalam ibu studi matematika selama ini ya, itu metode bersyarat itu biasanya cuman diberikan pada suatu soal saja agar siswa itu membaca gitu. Kalau biasa jawaban sih lebih ke metode tabulasi gitu ya. Jadi nanti anak-anak bisa kayak belajar lagi gimana sih cara membaca metode bersyarat dalam suatu himpunan. Jadi membaca gini ya, pengalaman ibu itu X kan ada kayak angka 1 tapi lurus gitu ya, itu dibaca dengan X strip gitu saja.
tuh tidak, itu salah ya pembacaan. Jadi pembacaannya itu A sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian hingga. Jadi satu yang strip ke bawah ini itu dibaca sedemikian hingga gitu, X. Nah, lalu ada X lagi dibaca X, koma apa atau apa nanti terusannya gitu. Itu seperti itu membacanya anak-anak. Oke, sebelum ibu melanjutkan, setelah ibu berceramah tadi ya, memberikan tips-tips kepada kalian, adakah yang ingat tentang apa sih pengertian dari himpunan tadi gitu? Oke, benar ya anak-anak. Jadi pengertian dari himpunan tadi, himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas gitu. Oke, beri aplaus yang telah menjawab. Lalu ibu akan melanjutkan materi yang hari ini, yaitu operasi biner pada himpunan. Jadi setelah pengertian itu, himpunan itu mempunyai operasi biner gitu. Pasti pengertiannya operasi biner, ada yang tahu? Silakan dijawab ya. Untuk jadi yang menjawab mendapatkan poin sebagai nilai keaktifan siswa gitu. Oke, benar. Jadi operasi biner pada himpunan itu merupakan operasi atau penggabungan dua himpunan yang berbeda gitu, sehingga menghasilkan unsur-unsur yang berbeda gitu, menghasilkan unsur-unsur yang lain. Jadi gini ya, dalam operasi biner pada himpunan, biner apa sih artinya biner gitu? Biner itu bi yang berarti ganda atau dua. Jadi biner itu pasti dua himpunan gitu, atau bisa lebih, pokoknya enggak gitu. Jadi biner itu penggabungan atau suatu operasi yang di dalamnya itu ada dua unsur himpunan di sana yang nanti di otak-atik gitu ya, misalkan ya, nanti akan menghasilkan satu himpunan lain yang baru dari dua himpunan tadi. Agar lebih jelasnya akan ibu jelaskan berikut ini. Oke, anak-anak di sini yang telah membaca tentang ringkasan materi yang telah ibu bagi pada awal pertemuan tadi, dan cuplikan sedikit video pada YouTube tadi. Adakah yang mengetahui ada berapakah unsur operasi biner itu? Silakan jawab ya. Baik anak-anak, terima kasih telah menjawab. Baik, jadi unsur atau simbol-simbol pada operasi biner pada himpunan itu ada 3, yakni operasi gabungan, irisan, dan selisih gitu. Jadi gabungan itu bisa disimbolkan dengan huruf dengan simbol kayak U gitu, lengkung U gitu. Seperti ini gambarnya. Lalu gabungan, lalu irisan tadi simbol, kalau gabungan kan U, kalau irisan itu kebalikannya, yaitu kayak N kecil ini gambarnya. Lalu ada juga irisan itu bisa iris ke kanan gini, atau bisa iris ke kiri gini, atau bisa strip gini juga. Jadi tulisannya itu ada bermacam-macam dalam matematika ya. Lalu gini, ibu akan membahas ringkasan materi yang tadi ibu buat tadi, bahwasanya operasi gabungan di situ ada kotak yang dinamakan kotak semesta. Di situ ada di pojok tadi ada tulisan ini, di pojok situ ada tulisannya S di kotak. Jadi di situ ada semesta. Semesta itu anggotanya semua dari himpunan A, himpunan B yang digabungkan, yang unsur-unsurnya yang anggotanya digabungkan semuanya yang dinamakan dengan semesta gitu. Lalu di dalam semesta itu ada himpunan, yakni himpunan A dan himpunan B. Pada himpunan A
terdapat anggota A, B, lalu C, lalu himpunan B yakni C, D, E, gitu ya. Gini, himpunan A tapi kok di situ ada cuma A sama B, kok C-nya di tengah gitu. Yang himpunan B, C, D, E, kok cuman ada D dan E, yang C-nya kok di tengah. Nah gitu. Jadi bacanya itu C itu adalah suatu suatu huruf yang sama-sama dimiliki oleh kedua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, yaitu yang dinamakan dengan irisannya gitu. Irisannya itu C itu adalah irisan dari himpunan A dan himpunan B tadi. Lalu gimana Bu kalau himpunan itu digabungkan gitu? Jadi kalau digabungkan itu A gabung B, jadi ada huruf A, huruf B, huruf C itu ada himpunan A, lalu himpunan B-nya C, D, E itu digabungkan. Jadi yang sama kan C, huruf C yang sama, jadi ditulis hanya satu kali saja penulisan. Jadi A gabung B sama dengan kurung kurawal A, B, C, A, B, C, D, dan E, lalu tutup kurung kurawal. Itu yang dinamakan unsur baru dari operasi kedua belah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Lalu Ibu akan jelaskan lagi tentang operasi irisan. Nah, operasi irisan tadi kan operasi A, himpunan A itu A, B, C, lalu himpunan B itu C, D, E, lalu irisannya itu mana gitu ya. Irisan itu huruf yang sama atau anggota dari kedua himpunan itu yang sama, yang ini, yang di himpunan A itu ada, yang di himpunan B itu ada. Jadi yang ada yang sama itu pada kedua himpunan A dan himpunan B itu adalah ada huruf C. Jadi C itu adalah irisan atau intersection dari suatu himpunan A dan himpunan B. Jadi C itu adalah unsur baru yang dihasilkan dari operasi kedua belah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B tadi. Lalu di sini Ibu akan membahas lagi tentang operasi selisih. Operasi selisih ini, operasi selisih itu bisa disimbolkan dengan simbol kayak minus gitu ya. Bacanya selisih atau difference. Jadi misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B, yakni himpunan A yang beranggotakan A, B, C, lalu himpunan B yang beranggotakan C, D, E. A selisih B, yakni pada himpunan A selisih B itu irisannya itu A dan B saja, karena C itu termasuk himpunannya B juga. Jadi gini, jadi irisan A iris B itu yang asli himpunan A saja, tanpa ada campur tangan dari himpunan B itu. Jadi selisihnya A sama B itu hanya himpunan A dan himpunan B. Lalu kalau dibalik gimana Bu? Ya, bisa kok dibalik. Jadi misalkan gini, tadi kan ada himpunan A yang beranggotakan A, B, C, lalu himpunan B yang beranggotakan C, D, E gitu. Jadi kalau misalkan dibalik B iris A, jadi himpunan yang murni punyanya B saja, himpunan B saja, yakni anggota D sama E. Jadi B iris A itu yang beranggotanya D sama E saja gitu. Lalu contoh-contohnya bisa dibaca di ringkasan materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Ibu akan membantu membaca saja agar
kalian tidak bingung gitu. Jadi himpunan A, diketahui himpunan A sama dengan X, demikian hingga dengan X kurang dari 10, X itu anggota bilangan prima. Lalu B sama dengan X sedemikian hingga 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7 dengan X itu anggota bilangan asli. Oke, Ibu akan memberikan klarifikasi tentang ringkasan materi yang Ibu berikan di awal tadi, karena pada contohnya contoh soal himpunan, yakni pada himpunan B itu tidak ada kurang dari sama dengannya, jadi hanya kurang dari saja. Jadi gini, seperti ini, B sedemikian hingga 2 kurang dari 2 kurang dari X kurang dari 7 dengan X bilangan asli. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai satu soal lagi yang tidak jauh beda dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan di rumah, di sekolah, ataupun di tempat yang lainnya. Nah, pada soal ini, Ibu akan membahas tentang kehidupan kalian pada sekolah, yakni pada ruang kalian di kelas. Ibu bacakan soalnya ya anak-anak. Nah, soalnya Farel, Hesti, Dian, Lia, dan Fani senang mata pelajaran matematika. Dian, Gina, Fani, dan Zeva senang mata pelajaran fisika. Nah, dari soal ini dimasukkan ke dalam diagram Venn atau digambarkan ke dalam diagram Venn sebagai berikut. Di sini terdapat himpunan M dan himpunan F, dengan M adalah simbol semesta siswa yang senang mata pelajaran matematika, serta F adalah simbol dari siswa yang senang mata pelajaran fisika. Nah, sebelum membahas soal ini, Ibu akan menjelaskan dulu tentang gambar dari diagram Venn ini. Nah, gambar dari diagram Venn ini, diagram Venn umumnya berbentuk persegi. Nah, di dalamnya terdapat lingkaran atau yang berbentuk oval atau lingkaran sempurna, tergantung banyaknya himpunan dalam soal. Misalkan di sini ada 2 himpunan, yakni siswa yang senang mata pelajaran matematika serta siswa yang senang mata pelajaran fisika. Jadi, pada diagram Venn ini terdapat 2 himpunan, yakni himpunan siswa yang senang matematika dan siswa yang senang fisika. Nah, lalu umumnya di pojok kiri atas terdapat persegi lagi, yang di dalamnya terdapat simbol huruf S, yakni S yang berarti semesta. Di sini semesta ini berarti yakni semua atau seluruh anggota dari semua himpunan yang berada dalam persegi himpunan besar ini, atau persegi di dalam kotak ini. Nah, di sini semestanya ada Farel, Hesti, Lia, Dian, Fani, Gina, dan Zeva. Nah, Ibu lanjutkan ya. Dalam soal ini menanyakan siapakah yang senang mata pelajaran matematika dan mata pelajaran fisika. Nah, ingatkan anak-anak, jadi kalau menanyakan keduanya berarti soal ini menanyakan irisan. Seperti itu ya anak-anak. Masih ingatkah dengan simbol irisan? Ya, benar. Simbol irisan yakni seperti N yang melengkung ke bawah. Nah, alhamdulillah anak-anak masih ingat dengan simbol-simbol yang telah Ibu jelaskan di materi terdahulu. Nah, Ibu lanjutkan ya. Di sini himpunan M yang telah digambarkan yakni beranggotakan Farel, Hesti, Dian, Lia, dan Fani, serta himpunan F yakni anak yang senang mata pelajaran fisika yakni Dian, Fani, Gina, dan Zeva. Benar ya anak-anak, jika yang ketahui pada soal ini dan yang dibahas yang
digambarkan pada diagram Venn ini adalah sama. Nah, selanjutnya di sini ada warna kuning pada diagram Venn-nya, Bu. Nah, iya, karena Dian dan Fani adalah siswa yang senang mata pelajaran matematika dan juga senang mata pelajaran fisika. Jadi, dua anak ini senang mata pelajaran matematika dan mata pelajaran fisika. Nah, jadi bisa disebut Dian juga anggotanya matematika dan Dian juga anggotanya fisika, serta Fani juga anggotanya matematika dan Fani juga anggotanya dalam fisika, seperti itu. Nah, bisa dituliskan dengan simbol Dian seperti huruf E terbalik ini melengkung, ini anggota, ini dibaca anggota, dan M adalah simbol dari matematika tadi. Dian anggotanya matematika dan Dian juga anggotanya fisika. Fani anggotanya matematika dan Fani anggotanya fisika. Anak-anak yang senang matematika dan fisika adalah M, Iris, F, yakni Dian dan Fani. Terbukti anak-anak pada diagram Venn ini. Nah, bisa disimpulkan yakni jadi anak yang senang matematika dan fisika adalah Dian dan Fani. Jelas ya anak-anak? Semoga kalian dapat lebih memahami dengan apa yang Ibu jelaskan barusan. Oke anak-anak, setelah Ibu menjelaskan materi tadi, adakah yang sukarelawan yang akan menjelaskan ulang tentang apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Ayo silakan. Jawabannya benar sekali. Tepat seperti apa yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Lalu siapa lagi yang mau menjelaskan materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Oke. Yang lain bisa juga menyampaikan apa yang kalian dapat dari Ibu yang menjelaskan tadi sebagai nanti tambahan poin untuk keaktifan kalian, juga untuk menambah nilai kalian ketika nilai kalian kurang pada kuis atau pada ujian-ujian yang kalian lakukan. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup untuk Ibu ambil nilai keaktifan kalian. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian KPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini anak-anak bisa dilakukan dengan berkelompok. Kelompoknya itu secara heterogen, yakni terserah, yakni dengan dua kelas ini dibagi menjadi dua kelompok saja, yakni satu kelompok ini sekitar 1 sampai 10 atau 9 siswa saja itu. Dengan link LKPD-nya sebagai berikut. Nah anak-anak, nanti pengerjaan LKPD-nya itu difoto lalu dikirimkan ke grup ya. Jangan lupa itu sisipkan nama dan nomor absen kalian agar tidak tertukar oleh teman-teman yang lainnya. Oh ya anak-anak, jadi gini ya, Ibu ada tips untuk kalian berkelompok. Jadi Ibu berbagi-bagi tips pada kalian ya. Nah, kelompoknya nanti misalkan si A, siswa A itu bagian menulis pertanyaan dulu, nanti yang siswa B bagian memahami dulu, nah nanti yang siswa C itu mencari jawabannya, nah siswa D bagian menulis jawabannya. Nah anak-anak jangan lupa dan seterusnya, dan jangan lupa misalkan satu siswa saja untuk nantinya setelah mengerjakan LKPD dan LKP-nya dikumpulkan kepada Ibu, nanti satu siswa itu akan presentasi. Jadi gini, presentasinya nanti gimana Bu? Nah, karena kita adalah kelas virtual, kelas online gitu ya, jadi nanti videonya itu lewat presentasi ngevlog, kayak ngevlog ini nanti dikirimkan kepada
WA kelas kita, WA grup pada mata pelajaran matematika gitu ya anak-anak. Nah anak-anak serta jangan lupa pada kelompok 2-nya juga seperti itu. Jadi sisakan juga satu siswa saja untuk nanti pada akhirnya itu dia yang bagian presentasi, yang mengirimkan video presentasinya kepada WhatsApp grup yang akan ibu lihat dan ibu play. Oke anak-anak, jadi dari tips-tips yang ibu sampaikan tadi, anak-anak juga bisa menyusun strategi pribadi kalian, kelompok kalian, strategi itu pada kelompok kalian gimana untuk mengerjakan LKPD tersebut. Jadi ibu persilakan kalian untuk kreativitas setiap kelompoknya pada pengerjaan LKPD ini. Nah kalau sudah mengerjakan LKPD-nya, nanti ibu infokan lagi di grup. Lalu satu siswa itu presentasi dengan singkat saja, videonya singkat saja, yang penting jelas isinya gitu ya. Nah anak-anak setelah mengerjakan LKPD dan presentasi LKPD, silahkan anak-anak mengerjakan soal secara mandiri pada link berikut ini. Dan pengerjaannya terserah kalian, yang penting nanti batasnya itu jam 8 malam setelah ibu share link tadi. Jika anak-anak nanti mendapat kendala atau kebingungan saat mengerjakan soal secara mandiri, anak-anak bisa mengajak ibu secara pribadi pada link berikut ini. Baik, setelah ibu berikan soal secara mandiri tadi serta deadline-nya, ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baik, sudah ya anak-anak, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.